gantian juga boleh. Oh, bergantian ya. Mendengarkan suara saya terus nanti bosan. Wah, enggak Bu, kalau suara saya itu loh membosankan. Tidak bosan, Bu. Suara ibu-ibu itu lebih merdu daripada suara bapak-bapak. Enggak loh, mantap loh suaranya Pak Haris. Dan voting ini Bapakku. Ini milik apa ini sesi terakhir loh itu. Bu Kristi barangkali. Nah, ya boleh. Ini sudah 133, tampaknya sudah mayoritas sudah kembali ke sini ya. Ini nanti sharing saja begitu ya Bu ya? Boleh. Atau bagaimana? Ya. Sharing umum lalu agenda berikutnya, agenda hari terakhir apa? Ya, gitu. peneguhan hari terakhir. Peneguhan aja. Mungkin kalau hari terakhir mungkin Pak Haris. Begitu bagaimana Pak? Nah, ini belum hari terakhir ini. Ya, saya besok. Pasti, ya. Nah, maksudnya penjelasan hari terakhir. Penjelasannya, iya, pada penjelasan hari terakhirnya itu. Pak Haris, begitu bagaimana Pak? Boleh, semua boleh. Saya nanti ditambahi guru saya. Ya, atau Pak Sarkim, Promo Hari, semuanya boleh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah kembali ke ruang utama. Tadi dinamika di dalam kelompok saya itu, waduh luar biasa. Saya sangat senang sekali, bahkan kurang itu waktunya ya, itu kalau 7 hari 7 malam juga boleh itu sebetulnya. Menarik itu. Iya, mungkin karena saya terlalu banyak bicara ya, wah kemana-mana gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita tadi berdinamika di dalam kelompok, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah semakin jelas, gitu, semakin menguasai apa itu Siti dan bagaimana cara menyampaikannya kepada anak-anak. Jadi kita pilih topiknya, kemudian kita mau seperti disampaikan Bu Rosa tadi ya, kompetensi apa sebenarnya yang akan kita bidik. Nah, sebetulnya berbagai problem itu di dalamnya sudah ada aspek Siti-nya. Tinggal kita lebih cermat, merasakan, mendalami aspek Siti yang mana ini yang utama yang terlihat. Kedua, 2 aspek atau 3 atau 4 terlihat semua juga tidak apa-apa. 1 saja juga tidak apa-apa, boleh saja. Dan saya kira contoh-contoh simpel, sederhana, bagus, itu bisa kita peroleh di latihan Bebras IPB ACID ya. Tadi saya sempat membuka, mengambil beberapa contoh, dan menarik-menarik. Ini tidak sesulit yang kita bayangkan, ini saya harus buat contoh seperti apa ya. Tadi Pak Sidik tadi, terima kasih sekali Pak Sidik sharing tadi ya, memberi contoh soal, waduh luar biasa sekali. Itu mahasiswa aja nggak bisa menyelesaikan itu. Itu artificial intelligence yang di ini ya, bagaimana memenangkan pertandingan sepak bola gitu. Waduh, ini saya sampai bingung Bu Rosa ini bagaimana ya. Nah, itu iya, ternyata waduh, sekarang Pak Sidi sudah senyum-senyum sendiri itu ya. Ya, ternyata bisa kita simplifikasi, kita sederhanakan menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi dari ide itu kita bisa buat untuk lebih menarik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita mengikuti dinamika di dalam kelompok tadi, maka untuk besok pagi diharapkan Bapak Ibu sudah punya 1 paling tidak ya contoh yang akan Bapak Ibu pakai untuk diimplementasikan di depan siswa-siswa kita. Jadi begini Bapak Ibu, kita semua, guru-guru, dosen pun sama, kita semua itu bintang film Bapak Ibu. Kita main film itu tidak sembarangan, kita main film itu pakai skenario.
Nah, kalau kita main film tanpa skenario, nanti kita beri judul apa film kita, itu kan susah. Ini apa ini filmnya kok nggak karuan gitu ya. Maka skenario itu penting. Nah, Bapak Ibu itu diminta membuat skenario itu. Di depan siswa kita mau ngapain ya. Nah, itu saja sebetulnya. Maka Bu Rosa kemarin sudah memberikan rambu-rambunya, template-nya, dokumen, yang tinggal kita isi sebelah kanannya. Tetapi kita isi sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau dicopas gitu ya, itu nggak pas, gitu ya, nggak pas. Kegiatannya lain kok, tujuannya lain kok, urutannya lain gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi mudah saja Bapak Ibu, kita bayangkan saja kita di dalam kelas ngapain gitu ya, atau di depan Zoom kita ngapain, begitu, baik sinkron maupun asinkron, sehingga petunjuknya itu bisa kita susun dengan jelas. Itu nanti untuk kita sendiri kok, petunjuk itu ya. Minimal untuk kita sendiri, ketika kita akan bermain, kita lihat skenario itu, oh nanti saya harus begini, begini, begini. Gitu. Nah itu saja saya kira, jadi kita siapkan malam ini, oh nggak usah malam ya, sekarang pun bisa ini ya, siang ini, malam ini, besok pagi Bapak Ibu bawa, nanti kita presentasikan, Bapak Ibu presentasikan, di depan kelompok ya. Nah, nanti di situ di dalam kelompok akan berdinamika kembali ya, mungkin akan dipermulus, diperjelas, diperbaiki, diberi komentar dan sebagainya sehingga Bapak Ibu semua akan presentasi besok. Nah, nanti kami diam-diam akan memilih nih, mana sih yang paling menarik gitu ya. Kita pilih berapa Bu Rosa besok? 5 ya? 5. Nah, ini contohnya Bu Rosa pun lupa mute ya, unmute. Ini Maaf, biasa Bapak Ibu. Ya. Maaf. Ya, berapa Bu Rosa? 5? Dari kelompoknya 8, kita apresiasi 8 ya Pak, 1 terbaik. Oke, saya kelompok setuju. gitu ya. Ya, 8 ya. Dari tiap kelompok kita pilih yang menarik, paling menarik, nanti kita beri hadiah. Hadiahnya apa Bu Rosa? Apakah seekor Avanza? Seekor Avanza. Oh bukan. Poster ya Pak ya. Oh dalam bentuk poster. Poster. Aduh, ya besok kejutan lah ada. Nah saya kira begitu pengantar penutup saya. Silakan Bu Rosa dan Bapak Ibu Romo yang lain untuk menambahkan ada hal-hal yang mungkin saya terlupa. Silakan, monggo Bu Rosa barangkali. Saya kira yang dari saya sih, yang pertama apresiasi luar biasa Bapak Ibu sudah mencoba untuk menuangkan dalam rancangan, dan beberapa yang belum menulis rupanya sebenarnya diam-diam ada loh di dalam hatinya gitu ya. Setelah dialogkan itu sebenarnya sudah mempraktekkan bahkan, lalu tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Maka monggo silahkan ditulis yang selama ini sebenarnya sudah dilakukan oleh siswa, lalu nanti mungkin dalam sesi terakhir bisa kita beri tanggapan, ini mungkin perlu dipertajam atau diperdalam karena sudah Siti gitu ya, tinggal mengeksplisitkan. Jadi apresiat luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu yang mengabdi di tempat-tempat yang jauh, yang kendalanya banyak begitu, ada yang harus home visit. Home visitnya pun nggak cuma beberapa menit menuju ke siswa Pak, ke rumah siswa Pak. 1 jam Pak Aris. 1 jam perjalanan dari sekolah menuju ke rumah kelompok siswa, itu luar biasa. Itu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Itu sungguh kita apresiasi, demi mereka kita lakukan yang terbaik supaya anak-anak ini nantinya akan memiliki kesempatan berkembang dan mencapai taraf yang juga tidak tertinggal dari teman-teman. Saya kira demikian, sedikit tambahan. Monggo Pak Sarkim, Bu Kristi, Romo, dan teman-teman Bu Ani, Bu Polina, silakan. Penambahan sedikit. Oh, ya. Bu Kristi atau Pak Sarkim? Pak Sarkim dulu, monggo. Oke. Oh, kalau saya singkat saja, jadi mengulang di kelompok saya tadi, tidak usah 4-4-nya dipaksakan gitu ya. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 elemen atau komponen kompetensi Siti saja sudah cukup ya. Jadi daripada memaksakan 4 tetapi kurang cocok. Jadi lebih baik alami saja, natural, aktivitasnya apa, kemampuan Sitinya apa. Tidak usah dipaksakan ke 4-4-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarkim. Kristi?
Ya, baik, menambahkan sedikit, menyambung dari yang Pak Sarkim sampaikan, kalau tadi istilahnya di kelompok kami itu paket komplit atau paket hemat begitu ya. Kalau paket komplit itu empat-empatnya, tapi kalau mau paket hemat ya hanya satu saja juga tidak apa-apa begitu. Yang penting itu memang menjadi penekanan kita untuk kita bisa satu lagi yaitu merekam proses berpikirnya. Nah, untuk merekam proses berpikir itu tentu tadi kita sudah diskusikan di kelompok kami itu bagaimana kemudian itu kaitannya dengan merancang lembar kerjanya. Karena kalau kita tidak merekam itu di dalam lembar kerja, tentu kita akan kesulitan merekam proses berpikirnya siswa itu seperti apa, begitu Bapak Ibu. Jadi tadi mau paket komplit, empat-empatnya boleh, paket hemat, satu saja juga tidak apa-apa, tetapi yang penting kita bisa juga menambahkan rancangan paling tidak lembar kerja begitu, supaya kita bisa merekam proses berpikirnya seperti apa. Mungkin itu saja Bu Rosa, terima kasih. Bu Kristi, terima kasih. Pak Haris kembali ke ini yang pegang kendali, Pak Haris. Oh, terima kasih. Barangkali ada lagi, Bapak Ibu Romo. Romo Hari, di mana ini Romo Hari? Bu Kintan mungkin juga. Bu Kintan, ya, silakan. Ada ini, Kintan. Oh ya, sedikit saja menambahkan, tadi yang muncul dominan dalam kelompok saya itu algoritma, karena mungkin secara perencanaan lebih mudah begitu ya. Siswa itu melakukan suatu proses, menyiapkannya dengan logik, urut, dan sudah tahu kapan mulai dan kapan selesainya itu bagaimana. Hanya saja tidak hanya algoritma Bapak Ibu, kita perlu juga mengingat elemen yang lain yang juga bisa dioptimalkan dalam berbagai macam aktivitas gitu. Tapi mungkin itu yang paling mudah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kintan. Bu Polina barangkali, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, sudah kurang lebih seperti yang Bapak Ibu yang lain sampaikan. Jadi saya berterima kasih dan appreciate sekali kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam workshop ini. Selamat melanjutkan dengan implementasinya nanti. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih Bu Ani. Bu Polina. Ya, terima kasih Pak Haris. Kelompok 2 tadi juga luar biasa ya. Saya juga appreciate dengan guru-guru, seperti yang Bu Rosa tadi juga ada guru yang sharing. Memang sulit juga ya untuk online ini, tapi semangatnya sungguh luar biasa. Juga tadi diskusi cukup menarik ya, dan juga berjalan dengan baik. Terima kasih. Nah, satu hal yang ingin kami tekankan sebenarnya computational thinking itu kan melatih pola pikir siswa, agar siswa itu bisa menyelesaikan problem solving. Jadi ada masalah, tujuannya apa yang akan diselesaikan. Jadi ini semacam vitamin itu ya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Rosa dulu, jadi kita melatih paradigma siswa berpikir itu tidak kita langsung berikan solusinya, tapi kita melatih siswa memecah masalah, kemudian mencoba menyelesaikan sendiri dulu. Nah, baru nanti di akhir mungkin guru bisa, siswa kan nanti berlatih ya, melihat juga dari teman-temannya itu seperti apa yang disampaikan, sehingga bisa dirangkum. Tadi saya memberikan contoh itu Bu, kalau dosen kan ada mata kuliah ya, misalnya saya ada basis data itu, lalu saya mencontohkan juga bahwa memang teori-teori itu kita harus jelaskan dulu di depan. Nah, kemudian kita bisa ambil waktu, mungkin setengah semester sisanya itu kita bisa berikan problem solving, kemudian siswa itu bisa mencoba mengerjakan dan mempresentasikan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Jadi ini kan lebih sekedar melatih cara berpikir supaya bisa mengatasi problem solving. Begitu saja Pak Haris. Terima kasih Bu Polina. Romo Hari. Monggo Romo, ada 1-2 kata. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu panjang-panjang, tolong dilakukan saja. Dan nanti kita lihat bagaimananya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah ada yang saya terlupa, Bu Rosa? Siapa lagi ya tim kita ini?
Bu Ayu. Oh, Bu Ayu di belakang. Bu Ayu harus Mana muncul Bu Ayu? Halo? Bu Ayu. deh. Ya, monggo Bu Ayu, ada 1-2 patah kata On cam. untuk persiapan besok. Ini Bu Ayu ini yang menghandle Zoom meeting kita, Bapak Ibu. Mana kameranya, Bu? Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Ayu ini seorang ibu-ibu masih single gitu ya. Luar biasa sekali, justru beliau ini yang mengurusi masalah infrastruktur. Bayangkan ya, jaringan komputer, internet, tower segala, manjat tower nggak Bu? Ini malah justru dipegang oleh Bu Ayu, bukan yang Bapak. Monggo Bu Ayu, ada 1-2 patah kata. Ya, apa ya Pak? Kalau menurut saya tadi sudah banyak sekali yang diutarakan oleh sama Bapak Ibu sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu beserta Semuanya sudah selamat berproses mungkin ketika mendengar ini harus dikonsultasikan. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Ayu. Nah Bapak Ibu bayangkan ya, Bu Ayu sendiri yang memegang jaringan komputer Zoom, suaranya tuh nggak karu-karuan, saya nggak bisa denger. Bu Ayu ini dari Gunung Kidul lah Bu Ayu. Tadi teman kita dari Gunung Kidul juga ini, suaranya terputus-putus begitu ya. Enggak Pak, saya di kampus, di kampus. Pak. Tapi wah, sekarang jernih. Iya, tadi sempat switch jaringan karena Oke, baik. Memang begitulah Bapak Ibu persoalan kita selama pandemi ini, banyak hal yang harus kita adaptasi, adopsi supaya semakin baik. Dari saya kira ini, karena computational thinking adalah cara berpikir, maka ada yang harus kita pikirkan, gitu kan? Nah, apa yang kita pikirkan? Yaitu ada problem yang harus kita selesaikan. Jadi fokusnya problemnya itu kita buat dulu. Nah, ini aneh memang kita nih ya, mencari-cari masalah gitu ya. Mencari-cari problem. Nah ini, kita harus siapkan masalah untuk para siswa kita, terus bagaimana mereka menyelesaikannya. Jadi kita harus fokus betul problemnya itu apa. Jadi problemnya harus ada. Jangan sampai problem itu sendiri kita nggak jelas. Ini problemnya apa sebetulnya ya? Nah itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian membuatnya ya, besok dipresentasikan di setiap kelompok. Demikian, selama Bapak Ibu membuat sampai besok, nanti malam misalnya, jika ada yang tidak jelas, Bapak Ibu boleh bertanya lewat WA Group. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Begitu ya, Bu Rosa? Bu Rosa tidak tidur kan? Membaca. Enggak, maksudnya kalau ada pertanyaan nanti malam, begitu. Bu Rosa, Bu Kristi setia setiap saat untuk menjawabnya. Begitu. Terima kasih. Saya kira kita akhiri pertemuan kita. Sudah berfoto bersama kah, Bu Paulina? Perlu foto bersama? Iya, tadi di kelompok saya sudah, saya rasa di kelompok seluruh boleh ya Pak semuanya. Oh sudah ya? Saya tadi kok lupa ya? Saya juga lupa. Atau sekarang mau foto lagi? Iya. Oke, baik. Ayo, Silakan. Bu Ayu yang Ayo, di foto ini ada 6 halaman. Mari kita tampilkan senyum kita yang terbaik. Wah, malu saya, agak ompong soalnya. Berarti usia. Sudah, Bayu? Halaman pertama? Oh ya, maaf. Saya ternyata mute. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk screenshot. Saya ada 6 halaman di tempat saya. Ini akan kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman kedua. Saya sekalian. Oke, kemudian kita masuk ke halaman kedua. Baik, 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ke halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, berikutnya halaman 4.
Oh, ternyata cuma ada 5 halaman. Oke, ada beberapa yang baru muncul. Baik, saya print screen 1, 2, 3. Kemudian halaman terakhir, halaman 5. Apakah ada yang mau on cam? Oke, sepertinya mati semua. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kira kita bisa akhiri sesi kita siang ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadikan vitamin bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap sehat, semangat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mau divaksinasi, dan apalagi Bu Rosa satunya, saya kok lupa. Ingat pesan Ibu. Iya, ingat pesan Bu Rosa. Gitu. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri sesi ini, sampai jumpa di esok hari pukul 9. Selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat. Terima kasih.